Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Badan Pengusahaan Batam. Dulu dikenal dengan Badan Otorita Batam. Dan alhamdulillah ada 3 orang yang datang pada pagi hari ini, dan beliau adalah orang-orang hebat yang sudah kami kenal. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu oleh Bapak Asep Lili Holidullah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah diterima dengan baik Alhamdulillah di Bapelkes Semarang. Saya sendiri Asep Lili Holidullah, Direktorat Peningkatan Kerja. Juga ada Bu Lili Rujayanti, Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPB Batam, dan tentunya Dr. Abdalun Hakim selaku Direktur Badan Usaha Rumah Sakit BPB Batam. Oke. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, saya agak kaget nih kedatangan tamu jauh-jauh dari Batam. Kira-kira apa misi dan tujuan daripada kedatangan Bapak sekalian ke sini? Baik, mungkin saya awali ya. Barangkali nanti mungkin Bu Lili boleh nambahkan dan Dr. Abdalun ya. Secara umum tujuan kami dan maksud tujuan kami datang ke sini tentunya sangat tepat kami datang ke Bapelkes Semarang sebagai salah satu Bapelkes yang ada di Indonesia tentunya di bawah Kementerian Kesehatan, yang ruang lingkupnya ternyata sangat luas ya. Juga fasilitasnya sangat lengkap dan punya akreditasi A. Nah, tentunya cita-cita kami terutama Rumah Sakit BPB Batam dan didukung oleh Biro SDM, ingin juga kami memiliki semacam lembaga diklat ataupun pelatihan ya, paling tidak untuk kepentingan internal Rumah Sakit BPB Batam dan BPB Batam, juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk Kepri, sehingga memberi kesempatan kepada nakes Kepri bisa meningkatkan kompetensinya dengan menggunakan lembaga ataupun diklat yang nanti insya Allah akan didirikan oleh BPB Batam melalui Rumah Sakit BPB Batam. Barangkali itu tujuannya Pak Asep dari kami. Sebelum kita bertanya lebih jauh tentang bagaimana upaya yang akan dilakukan terkait dengan lembaga terakreditasi untuk pelatihan, mohon dijelaskan oleh Pak Asep terkait BPB Batam itu apa sih, supaya para pemirsa tahu ya. Tahu-tahu katanya badan perusahaan, bukan, ternyata badan pengusahaan ya. Itu bagaimana perbedaan dengan itu? Baik, tadi Pak Asep sudah menyampaikan bahwa dulu memang cikal bakalnya itu adalah namanya Otorita Batam, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, OPDIP dulu orang lebih mengenalnya demikian, apalagi di masa-masa B.J. Habibie. Ya. Kemudian tentunya sesuai dengan tantangan zaman dan juga penyesuaian dengan regulasi yang ada, maka Otorita Batam berubah nama menjadi Badan Pengusahaan Batam. Lengkapnya Badan Pengusahaan Kawasan Industri Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, APBPB Batam. Dengan negara tetangga ya Pak ya? Itu. Dan tentunya dengan perubahan nama ini bukan sekedar berubah nama, tapi tentunya juga ingin meningkatkan lagi peran dari BPB Batam sebagai lembaga yang memang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengelola kawasan Batam, memfasilitasi investasi, dan tentunya untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, alih kapal dan sebagainya di Pulau Batam. Itu harapannya sebetulnya dengan perubahan nama ini, jadi lebih fleksibel dari sisi kelembagaan dan juga bisa lebih untuk tentunya bukan untuk menyaingi Singapura, tapi untuk bisa paling tidak sejajar lah ya dengan kawasan-kawasan lain di wilayah Asia Tenggara, paling tidak seperti itu. Pak Dr. Abdalun kemarin ke Rumah Sakit Karyadi ya? Iya. Kira-kira ada manfaat atau kaji banding yang terasa mungkin bisa diterapkan di Batam bagaimana? Ya, terima kasih Pak Asep. Jadi memang tujuan utama kami kemarin adalah dalam rangka mengunjungi Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang ya. Sebagai kaji banding ya. Memang yang kami tahu Rumah Sakit di bawah Kemenkes tipe A, Karyadi ini memang salah satu rumah sakit yang terbaik di rumah sakit di bawah jajaran Kemenkes. Betul. Karena keberhasilan mereka yang sudah disapih bahasanya di rut kemarin di dalam hal pembiayaan di dalam pelaksanaan operasional rumah sakit. Ya. Kalau unggulannya apa ini? Mereka unggulannya itu adalah kardiovaskuler, jantung, mirip juga ya dengan kanker, juga di bidang kemarin kita mengembangkan onkologi. Kemudian juga nanti ke depan akan mengembangkan
transplantasi sum-sum tulang. Itu akan menjadi unggulan mereka ke depan. Ya. Dan juga yang lain tentu. Jadi kesamaan nanti akan gimana nih dengan PP Batam, kesamaan unggulan mungkin ada? Kita tentu berbeda dalam hal kategori rumah sakit ya, karena ini kan rumah sakit tipe A pendidikan. Kedua, mereka ini memang karena pendidikan itu biasanya mempunyai SDM yang luar biasa, 3.000 banyak sekali karena memang pendidikan ya. Pendidikan itu ada dua yang berfungsi itu kan, dari Kemenkes maupun dari Dikbud ya. Dan tentu saja kita akan mengambil hal-hal penting dari mereka, di mana bagaimana cara mereka bisa meraih surplus ya, karena kemudian pemerintah. Kedua, bagaimana pengelola SDM-nya, bagaimana juga kita ingin buat kerjasama untuk diklat, untuk pelatihan untuk kompetensi tenaga medis kita maupun para medis kita, supaya ke depan SB Batam bisa makin baik ya, karena mungkin Pak Asep ketahui ke depan ini kawasan Sekupang itu nantinya akan diusulkan oleh Batam untuk menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan. Dalam rangka kita mengerem nih ya, devisa negara kita yang bocor ke daerah tetangga 100 sampai 120 triliun itu tiap tahun. Ya, bagaimana minimal 10 triliun atau 10% saja bisa kita tahan. Nah, itu udah luar biasa itu ya. Ini dengar-dengar bukan hanya di Batam nih, kemarin di Bali udah resmi karena presiden. Udah ada saingan tuh. Gimana tuh? Sebenarnya ide itu ide Batam sebenarnya. Tapi kok dibawa ke Bali jadinya? Waktu itu saya pernah Zoom meeting dengan sama direktur IHC-nya itu Dr. Patema, mantan direktur Mas Pelni, yang dipercaya oleh Pak Erik di sana ya. Kemudian itu akhirnya muncul di sana ada KK kesehatan, dia kaget, kok muncul saya? Padahal itu idenya dari Batam ya. Karena belum ada ide sebelumnya untuk kawasan ekonomi kesehatan itu, sebenarnya Batam lah yang menjadi ide pertamanya. Nah, ini mungkin karena dorongan G20 mungkin ya, jadi ini didorong itu. Tapi tetap kan timur dan barat terus. Ya memang ke depan memang harus begitu ya. Bali karena memang khususan karena banyak turis mancanegara, sehingga memang mereka harus mempunyai rumah sakit yang berskala internasional. Karena di sana banyak orang-orang asing dari seluruh negara kan. Betul. Batam kenapa khusus? Karena kita berbatasan dengan dua negara. Satu-satunya di Indonesia yang berbatasan dengan dua negara hanyalah Batam Kepri. Sehingga kita harus membuat rumah sakit yang berstandar yang sama. Ya karena Kemenkes harus punya satu rumah sakit yang menjadi kakinya ya, atau menjadi beranda, karena kita kan menjadi beranda terdepan Indonesia yang ada di daerah perbatasan. Bahkan karena ada Mandalika, saya juga termasuk salah satu penguji untuk tim kesehatan persiapan Mandalika itu. Nah, di Mandalika pun harus didorong untuk internasional juga. Bu Lili, ini terkait dengan pengembangan SDM nih Bu, karena Ibu yang membidanginya. Ini kelihatannya semangat nih setelah datang ke Semarang. Kira-kira tangkapan Ibu ataupun harapan Ibu ke depan bagaimana Bu? Terima kasih Pak Asep. Rasanya PB Batam berkunjung ke Bapelkes ini, Semarang ini tepat sekali. Alhamdulillah. Kita senang selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Alhamdulillah kami datang ke sini bahagia, disambut dengan senyum kebahagiaan. Walaupun di hari Sabtu, sebenarnya hari libur ya. Kami kerahkan untuk kebahagiaan Ibu. Terima kasih. Dan kami semangat sekali ketika Batam itu punya peluang yang luar biasa. Betul. Dimana kita Rumah Sakit PB Batam bisa membuka tempat pelatihan dan penelitian kesehatan. Bahkan Bu, maunya kita pun Batam waktu itu dibentuk itu untuk pelatihan internasional. Jadi saling bisa mengisi. Betul. Mungkin dengan nanti diampu oleh Bapelkes kita bisa melengkapi persyaratan guna kita menyelenggarakan diklit untuk tenaga nakes, tidak hanya kepentingan Rumah Sakit PB Batam saja, tapi seluruh Kepri, karena di Kepri kan juga belum banyak ya di lembaga pelatihan. Saya pikir baru Bapelkes ya. Iya betul. Nah makanya ini kayaknya peluang sekali, peluang yang sangat besar, dan tentunya
Pak Direktur juga mendengarkan langsung bahwa ini perlu digarap serius biar kita bisa menangkap peluang ini guna meningkatkan pendapatan di RSPB. Iya, itulah manfaat. Jadi kita itu harus selalu memberikan manfaat ya dalam kehidupan. Mudah-mudahan jangan ditunggu sekarang, balasannya nanti di akhirat nanti. Waktu juga yang membatasi kita, mungkin close statement dari Pak Seflili Holilullah yang akan memberikan close statement sebagai wujud kerjasama kami dengan Bapak Ibu sekalian dari Batam. Baik, terima kasih dalam obrolan yang singkat ini, dan tadi kita sempat berdiskusi sebelumnya ya. Sebelum kita podcast ini, alhamdulillah disampaikan oleh Bu Lili, oleh Dr. Abdalun, banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan kedatangan di sini, dan tentunya kita berharap bahwa ini tidak hanya sekedar diskusi di sini, tapi memang nanti akan ada implementasinya. Dan tentunya kami tetap menunggu dukungan dan berharap dukungan dari Bapelkes Semarang khususnya, dan mungkin nanti juga dengan Bapelkes Batam yang bisa kita kolaborasikan ya, menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Barangkali itu, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast Bapelkes Semarang, demikian wawancara kami dan bincang-bincang dengan para petinggi BP Batam, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kembali selamat ke Batam, dan kerjasama kita nanti insya Allah berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.